Hari ini tanggal merah, tapi tetap aja di studio yang hadir ada 14.731 Rame banget. Gila. Hari ini tanggal merah, ada yang santai-santai sama keluarga di rumah. Benar. Ada yang pergi keluar kota, ya, pergi berlibur sama keluarga atau sama orang terdekat lainnya. Ada yang kerja, tetap masuk untuk menghibur banyak orang. Seperti kita semua, tepuk tangan untuk tim dari Netdor. Luar biasa dedikasi kalian. Ada juga yang sedang beribadah karena hari ini juga adalah hari Jumat Agung ya. Selamat beribadah bagi kalian semua. Dan yang paling penting adalah di tanggal merah ini selamat berkumpul dengan orang-orang terdekat. Karena biasanya Senin sampai Jumat atau kadang-kadang weekend juga ada yang tetap kerja. Nggak ada waktu untuk keluarga, untuk pacar, untuk binatang kesayangan, untuk cicak-cicak di rumah. Sekarang ini waktunya untuk mendekatkan diri dengan cicak-cicak di rumah. Di rumah kamu banyak cicak? Banyak cicak. Banyak. Aku geli tapi sama cicak. Kenapa Teteh? Nggak tahu, dari kecil aku geli aja sama cicak. Aku nggak suka. Aku tuh lebih suka makanan daripada cicak. Itu keren dong. Cemilan. Beda ya. Cicak itu keren. Buntutnya bisa lepas. Cicak ya itu kan? keren. Itu Iya. apalagi kalau buntutnya lepas itu aku geli sekali. Aku pengen nanya nih sama Dito ya. Waktu kecil kakak saya itu kalau misalnya lagi nangis, dikasih lihat cicak, katanya langsung diem. Kamu waktu masih kecil suka rewel gitu nggak? Aku kecil lumayan gak rewel sih Teh. Lumayan gak rewel. Tapi aku itu suka necis, ya kan? Suka apa? Pakaiannya necis. Suka necis. Kamu bahasnya seperti Akin ini aku ya, necis. Suka necis kalau dandan gaya gitu maksudnya ya. Gayanya harus apa Matching. namanya? Matching. Oh ya, kemarin di Kilas Balik Kamis ada gambar dia pakai baju merah tuh ya. Terus aku biasanya baju tuh harus masuk gitu. Oh, baju harus rapi. Cita-cita waktu kecil apa itu? Apakah jadi peragawan? Mungkin karena kamu harus selalu necis. Peragawan. Nah aja enggak, aku mau jadi abri Teh tadinya. Oh, mau masuk tentara gitu? Abri. Oh. Tapi kan karena kakek abri, jadi iya. harus ngikutin. Aku kayaknya udah pernah nanya deh sama kamu ya. Tapi itu cita-cita dari kecil nggak pernah berubah? Berubah itu SMA. SMA? Langsung sudah tuh mau jadi musisi atau mau jadi perenang itu ya? Perenang, terus ya emang tadinya jadi renang juga kan disiapin untuk jadi abri Teh. Fisiknya harus kuat segala macam kan. Iya benar. Tapi ternyata musik inilah jalan hidup aku Teh. Nggak apa-apa, apapun itu yang penting positif dan bisa menghidupi diri sendiri. Nggak bikin kita tergantung sama orang lain. Waktu kecil, aku cita-citanya sempat pengen jadi arsitek. Pengen bikin rumah untuk orang tuaku, pengen bikin rumah sendiri dan lain sebagainya. Terus berubah, habis mau jadi arsitek, mau jadi kerja di bank, biar seperti ayahku. Terus akhirnya sekarang cita-citaku simpel aja. Aku cuma pengen jadi cewek kece itu doang. Biar semuanya betah. Suaranya selalu gitu ya kalau aku memuji diri sendiri. Waktu masih kecil itu biasanya cita-cita kita kurang lebih sama anak kecil itu ya. Mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi pilot ya, mau jadi guru ya kan. Nggak ada gitu yang pengen jadi, aku pengen jadi ibu 12 anak gitu, kayaknya belum pernah denger ya. Atau menjadi astronot. Oke, ini tamu yang pertama nih. Ini dia cita-citanya apa waktu kecil, nanti kita tanyain ya. Tapi sebelum itu aku pengen kasih lihat sesuatu dulu. Boleh kasih lihat? Boleh dong. Sesuatu dari sosial media. Di plasma ada, aduh ya ampun aku mau jatuh. Jangan, hati-hati Teteh. Ini apa nih? Kemarin kumpul bareng keluarga besar selesai family lunch, para kemuakan masih TK sampai SD jadi bintang karena salah satu om gue kasih mereka pertanyaan. Om gue nanya apa cita-cita mereka, kirain jawabannya akan lebih bervariasi, tapi ternyata jawabannya masih sama. Ada yang mau jadi dokter, tentara, astronot, guru, presiden, pilot. Tapi ada salah satu keponakan umurnya baru 10 tahun, dia jawab aku mau jadi DJ. Tertawalah kita satu rumah campur amazed. Mamanya langsung nanya, kenapa kok nggak jadi dokter atau pilot? Menurut gue keren juga nih anak umur 10 tahun tapi sudah menunjukkan ketertarikannya sama satu bidang dan itu dijadikan cita-cita. Gue pun membela dengan bilang ke mamanya, bagus dong pengen jadi DJ. Siapa tahu bisa bawa nama baik Indonesia ke kancah internasional lewat musik. Apapun semoga cita-cita mereka terwujud, soalnya gue dan kakak-kakak gue dulu kalau ditanya cita-citanya apa, kompak jawab jadi dokter. Dan sekarang nggak ada satupun dari kami yang jadi dokter. Tapi tetap berguna. Peace yo. Nah, ini tamu yang pertama, ini seorang DJ. DJ ya? Dia terkenal juga gitu. Sangat, dia pokoknya di industri hiburan ini lumayan terkenal, namanya sudah oke banget, kerjasama dengan orang besar. Apakah waktu kecil cita-citanya mau jadi DJ ya? Kita tanyain. Tolong dipanggilkan. Hey
come on baby. Yeah. Hanya di sini saya nge-rapnya, di acara yang keren, sarasehannya. Ada sarasehan sama saya di Top Percussion. Ingin undang-undang tamu kita satu ini, ngobrol tentang cita-citanya. Yes baby, ini dia salah satu DJ ternama. Nge-remixnya sangat bagus, tapi dengar-dengar dia jomblo alus. Kita panggil saja ini dia, Dipa Baru. Apa kabar? Baik, Baru pertama kali datang ke sini ya. Baru pertama kali. Terima kasih sudah hadir di sini. Sehat ya? Sehat. Silakan duduk. Bapak Dipa. Oh iya benar, salam dulu sama Dito. Aku pengen tahu, sebentar ya, silakan duduk. Iya, Dito. Kata-kata lu tadi apa? Dia jomblo alus apa? Dia jomblo alus. Dia nge-remixnya bagus, tapi dia jomblo alus sampai sekarang. Jomblo alus itu apa sih? Jomblo katanya. Tuh, jomblo katanya itu Coba jomblo. kita tanya sama orangnya. Duduk, Oke, duduk, oke, duduk, oke. duduk, coba. DJ terkenal. Iya, tapi jomblo. Iya jomblo. Jomblo alus itu, jomblo apa? Jomblo mainnya alus. Setuju nggak kamu dibilang jomblo alus di rapnya? Baru dengar sih Dito Baru ngomong dengar kayak ya? gitu. Bagus, istilah aku tuh bagus. Luar biasa ya, kemarin ada gemes-gemes remaja, gemes-gemes dewasa, sekarang ada jomblo alus ya. Coba mumpung ada Bapak DJ Dipa. nih, ini ada rapper, percussionist juga. Boleh dinilai 5 sampai 10. 11 nggak bisa ya? 11? Boleh. Serius? Aha. Karena ada kata-kata jomblo alus itu mungkin ya, original ya. Luar biasa. Sah. Aku pengen nanya sama kamu sekarang Oke, waktu oke, kecil, waktu ditanya cita-cita mau jadi apa, jawabannya apa? Dulu sih super random ya, waktu kecil tuh karena aku suka nonton film-film action gitu. Jadi kalau ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi Google Five. Oh, Pengen jadi ninja, pengen Oke. jadi Batman gitu. pengen jadi jagoan pokoknya? Iya, pokoknya pengen jadi Oke, superhero itu gitu. umur berapa? Pas TK kali ya? Iya, pas TK. Oke, terus SD, SMP gitu berubah nggak? Berubah terus nggak sih? Berubah sih, kayak SD aku pengen kerja yang berhubungan sama desain gitu. Oh, oke, Jadi, gambar apa gitu. Terus SMP nonton filmnya Sweet November, Oke. Keanu Reeves itu. Keanu Terus habis Reeves. itu aku ngeliat kayak wah, kerja di advertising agency kayak keren Oh gitu. iya, oke. Habis itu masuk sekolah musik, pengen jadi komposer gitu. Pengen jadi komposer. Nah, sekarang kalau tadi lihat postingan itu tadi tentang anak kecil yang tiba-tiba pasti tanya mau jadi DJ, udah pernah dengar nggak sih Anak kata-kata kecil seperti itu? Udah lumayan sering sih kayak. Kalau sekarang ya, sering Kalau kali sekarang ya, sering oke. karena mungkin kayak DJ udah jadi kayak dance music udah jadi pop culture gitu. Jadi Benar. kayak untuk semua umur bisa. Oke. Dan aku sering tuh kayak ketemu anak kecil di acara, karena lumayan sering juga main di acara run gitu pagi-pagi oke. gitu. Kayak Kak, aku nanti gede aku pengen jadi kayak Kakak, aku pengen jadi DJ gitu. That's so good. Menyenangkan. Iya, Iya, benar. Sekarang hal seperti itu karena DJ juga sudah bisa dibilang jadi profesi sih sebetulnya. Iya, benar. Kalau kita lihat keluar Indonesia deh, DJ sudah ngeluarin album, namanya Iya, sudah benar. dikenal banget. Iya, Mereka sudah menjadikan itu satu pencarian untuk kehidupan ya, mata Iya. pencaharian yang oke banget gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri, karena mungkin ini industrinya belum terlalu lama ya, Iya, belum betul. terlalu solid kayak di luar gitu. Kadang-kadang kalau anak-anak bilang gue pengen jadi DJ atau gimana, orang tuanya bilang iya jadi hobi aja, belum bisa jadi profesi. Nah, pendapat kamu gimana? Emang Sebetulnya keadaan di Indonesia. Iya, keadaan Indonesia kayak gitu. Tapi mulai dari sekarang kayaknya itu bisa jadi industri yang besar banget sih. Bisa, gitu. it could be a full time job gitu. Iya, bisa dibilang gitu ya. Kayak aku juga maksudnya full time job Iya. itu as a DJ and producer gitu. Exactly, Iya, oke. jadi kayak itu cita-cita yang bagus sih Iya, sebenarnya. jadi berarti sebetulnya dari DJ bisa dikembangin lagi Bisa, jadi bisa. producer, Jadi you can be a producer. composer juga, you can Iya. be whatever sebetulnya. Iya, betul banget. DJ itu bagian dari situ. Iya. Ya, oke, boleh. Karena Raja Atta ini juga kemarin-kemarin sempat yang, Bu, aku pengen download aplikasi. Sekarang kan aplikasi banyak banget kan, mau jadi DJ, mau jadi apa segala macem gitu kan ya. Oke, tapi waktu dulu kamu akhirnya menjadi di dunia ini, profesi ini, dari orang tua sempat ada komentar apa nggak? Dulu sih pokoknya seperti orang tua di Indonesia kebanyakan gitu, Oke. pokoknya harus kerja kantoran aja gitu. Oke, Jadinya kerja kantoran. Bikin dulu- kantor DJ aja kalau gitu. jadi nge-DJ di kantor gitu. Iya, iya. Jadi pertama tuh aku disuruhnya masuk kuliah advertising gitu, graphic design gitu. Oke. Terus akhirnya kerja di agency juga aku kayak
pikirannya tuh ke lagu-lagu electronic dance music terus gitu. Udah soul-nya udah di di tempat situ, lain gitu ya. Dan terus habis itu kasih penjelasan ke orang tuanya sih kayak, kan itu tapi dunia malam Bang, jadi nggak bisa gimana dong, nanti kamu kan kayak ikut-ikutan apalah gitu. Oke. Tuh, aku cuman suka musiknya kok gitu. Jadi kayak aku pengen buat musik dan ingin memberikan pesan positif ke orang melalui musik yang aku mainin. Iya. Oh iya, jadi yang harus dilawan memang hal seperti itu ya. Itu stereotyping berarti ya, bahwa DJ biasanya ada di tempat-tempat dugem. Tempat dugem identik dengan ini itu dan segala macam. Akhirnya orang banyak yang berpikir atau orang tua, nanti kamu ke bawah ini, ke bawah itu. Padahal kamu berhasil ngasih lihat bahwa nggak seperti itu juga bisa berkarya. Harusnya begitu. Oke. Nanti kita obrolin lagi ya. Ini anak-anak udah lulus SMA kan? Sudah punya cita-cita semua sekarang ya? Cita-cita apa? Menikah? Tampaknya udah siap nikah. Iya, Dito. Sebelum nanti satu lagi. Iya. Dipa ini, jangan salah, kalau minta riders itu apa? air putih aja, Teteh. Oh, air putih aja. Dan pisang. Masa DJ minta air putih, nggak minta botol-botol apa? Botol Itu dia kecap hebatnya. atau Dan minyak aku goreng? nggak pernah melihat dia itu kalau istilahnya apa ya, terpengaruh alkohol saat lagi bermain. Oh iya, tapi justru memang aku dengar beberapa DJ aku ngobrol juga memang diusahakan untuk mereka harus menghindar karena kan you have to focus dong, harus fokus. Justru memang harus begitu ya. Jadi hidup sehat. Keren. Ya, nggak boleh stereotyping ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, ini kebetulan karena aku tahu kamu ada di sini sudah diminta air putih kan? Iya. Ini udah kita siapin dari 3 minggu lalu air putih. Oke, jangan kemana-mana, masih di Sarah Sehat di sini ya.